dengan 25 Juni 2024. Dalam kurun waktu tersebut, Badan Anggaran telah melaksanakan berbagai tahapan kegiatan, mulai dari pengkajian secara internal, rapat konsultasi bersama tim anggaran pemerintah daerah, serta organisasi perangkat daerah untuk mengetahui realisasi anggaran beserta kendala-kendala yang dihadapi. Adapun beberapa yang menjadi hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, struktur umum APBD tahun anggaran 2023. Pada tahun anggaran 2023, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berhasil membukukan pendapat sebesar 2.389.299.297 dari target yang direncanakan sebesar 2.793.150.308 rupiah. Realisasi pendapatan tersebut setara dengan 95,74%. Terhadap target pendapatan yang direncanakan tahun anggaran 2023. Adapun realisasi belanja dan transfer pada tahun anggaran 2023 sebesar 2.290.989.048 rupiah 23 sen atau setara dengan 94,15% dari target belanja dan transfer sebesar 2.492.492.280 rupiah. Sedangkan pembiayaan neto dibukukan sebesar 21.996.993 rupiah 73 sen. Dengan demikian, silpa pada tahun anggaran 2023 berjumlah sebesar 39.844.647.243 rupiah 49 sen. Dari sisi tren jumlah pendapatan maupun belanja daerah pada periode 2017-2023 secara konsisten terus tumbuh. Namun pada tahun anggaran 2020 realisasi pendapatan, belanja dan transfer daerah berkurang karena adanya tantangan COVID-19. Namun sejak tahun anggaran 2022 sampai tahun anggaran 2023 ini, APBD Lombok Tengah baik ditinjau dari sisi pendapatan atau sisi belanja telah sepenuhnya pulih. Hal ini ditandai dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2023 yang meningkat sebesar 68,1 miliar dari tahun anggaran 2022. 2. Realisasi pendapatan. Realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2023 bersumber dari pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 274.112.885.999
Rp92,99, setara dengan 74,65%. Dana transfer sebesar Rp1.976.082.091, setara dengan 99,58%, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp31.802.114 atau setara dengan 99,97%. Masih rendahnya tingkat realisasi pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa target PAD yang direncanakan pada penyusunan APBD 2023 terlampau optimis dan jauh melebihi dari potensi pendapatan yang ada. Dari sisi proporsionalitas pendapatan, kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD Kabupaten Lombok Tengah hanya sebesar 12,99%. Hal ini menunjukkan bahwa APBD Lombok Tengah masih sangat tergantung pada pendapatan transfer utamanya dari pemerintah pusat dengan proporsi kontribusi sebesar 93,52%. Pada tahun anggaran 2023, dari 4 sumber PAD Kabupaten Lombok Tengah, realisasi pajak daerah dan retribusi daerah di bawah 75%. Sedangkan kontribusi BUMD pada pendapatan daerah terrealisasi 100%. Dan realisasi lain-lain PAD yang sah berjumlah 81,45 sen. Walaupun secara umum realisasi PAD hanya sebesar 74,65%, namun secara akumulatif Badan Anggaran menyampaikan apresiasi yang tinggi karena realisasi PAD tahun anggaran 2023 meningkat sebesar 35%. Kami ulang, meningkat sebesar 35,3 miliar dari tahun anggaran 2022. 2. Pajak daerah. Dari 11 pajak daerah, 7 pajak daerah realisasinya di atas 100%, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta pajak BPHTB. Sedangkan 4 objek daerah lainnya terrealisasi di bawah 75%, yaitu pajak hiburan 11,47%, pajak parkir 52,48%, pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan 72,78%, dan pajak sarang burung walet 3,35%. Mohon maaf, pajak sarang burung walet 3,51%. Dari sisi kontribusi, 2 sumber pajak daerah yang berkontribusi di atas 20%, yaitu pajak hotel 21,07% dan BPHTB 20,8%, dan 3 objek pajak berkontribusi di atas 10% terhadap total pajak daerah, yaitu pajak restoran, pajak penerangan jalan, dan PBB
Sedangkan dua objek pajak daerah mengalami penurunan realisasi, yaitu pajak hiburan menurun sebesar 4,2 miliar dan pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami penurunan 2,6 juta. 2. Retribusi daerah. Secara umum, realisasi retribusi daerah PAD tahun anggaran 2023 sebesar 20 miliar 820 juta 541.076 rupiah 85 sen atau sekitar 63,6% dari target yang ditetapkan pada APBD 2023 sebesar 32,6 miliar. Terdapat 4 objek retribusi yang realisasinya di atas 100%, yaitu retribusi pengendalian menara, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat penjualan minuman beralkohol, dan retribusi persetujuan bangunan gedung. 3 objek retribusi lainnya realisasinya di atas 80%, yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi persampahan, retribusi pengujian kendaraan bermotor, sedangkan objek retribusi lainnya ada yang 0%, ada yang di atas 20%, ada yang di atas 50%. Dari sisi kontribusi terhadap total pendapatan retribusi daerah, terdapat 1 objek retribusi dengan tingkat retribusi di atas 50%, yaitu retribusi pelayanan kesehatan. Terdapat juga 2 objek retribusi dengan tingkat retribusi di atas 10%, yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi persetujuan bangunan gedung. Sedangkan 18 objek retribusi lainnya kontribusinya di bawah 10%. Dari sisi tren, terdapat 7 objek retribusi yang mencatatkan rekor pencapaian baru dibandingkan dengan tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu retribusi pelayanan kesehatan 16,6 miliar, retribusi persampahan 323 juta, retribusi penyedotan kampus 7 juta, retribusi pemakaian kekayaan daerah 2 miliar, retribusi tempat pelayanan 35 juta, retribusi tempat rekreasi 92 juta, retribusi persetujuan gedung 2,3 miliar. Pemerintah daerah perlu menghitung ulang capaian beberapa objek retribusi yang realisasinya di bawah 100 juta setiap tahunnya. Jangan sampai biaya operasional yang dibebankan kepada APBD tahun berjalan jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah kontribusinya, sehingga tata kelolanya perlu dipertimbangkan untuk diperhatikan, ataukah menggunakan mekanisme lain yang lebih efektif dan efisien. 3. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau BUMD. Realisasi pada tahun anggaran 2023 mencapai 100% target, yaitu 11,8 miliar dengan total penyertaan modal hingga 31 Desember 2023 sebesar 140,1 miliar. Realisasi keuntungan dari investasi pemerintah tersebut belum mencapai 10,20% dari total investasi
penyertaan modal yang telah dikeluarkan. Dari sisi tren dapat dilihat bahwa BUMD yang terus memberikan kontribusi sejak tahun 2018 secara konsisten, yaitu BPR NTB, Bank NTB Syariah, dan Jam Kerida. Sedangkan PDAM Lombok Tengah yang membukukan laba sebesar 3,211 miliar pada tahun 2023 juga belum memberikan kontribusi bagi PAD. 4. Lain-lain PAD yang sah. Secara umum, realisasi lain-lain PAD yang sah sebesar 94,228 miliar. Penerimaan terbesar berasal dari pendapatan BLUD, dana kapitasi JKN, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, pendapatan bunga dan jasa biru. 5. Dana transfer. 93,92% pendapatan daerah berasal dari dana transfer yang setara dengan 1,972 triliun. Hampir sebagian besar objek pendapatan dari dana transfer realisasinya di atas 90%. Pendapatan terbesar berasal dari daun, DAP, beserta dana desa. Adapun realisasi dana bagi hasil pajak provinsi dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi sebesar 119,2 miliar. 6. Sumber lain pendapatan daerah. Selain mendapatkan PAD, dana transfer dari pusat dan provinsi, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga memiliki sumber pendapatan dari hibah. Pada tahun 2023, jumlah hibah yang berhasil dikumpulkan sebanyak 700 juta. Realisasi hibah ini turun dibandingkan realisasi tahun sebelumnya 9,6 miliar. Adapun pendapatan lain yaitu dari dana kapitasi sebesar 30,509 miliar. 3. Belanja dan transfer daerah. Realisasi belanja dan transfer daerah pada tahun anggaran 2023 mencapai 94,15% atau senilai 2.261 miliar 190 juta 989.048 rupiah 23 sen. Perlu dicatat bahwa secara akumulatif jumlah realisasi belanja dan transfer pada tahun anggaran 2023 masih di bawah jumlah belanja dan transfer pada tahun anggaran 2022 yang mencapai angka 2,364 triliun. Dengan rincian belanja operasi meningkat 63,3 miliar. Belanja modal menurun 149 miliar. Belanja tidak terduga meningkat 4,5 miliar dan belanja transfer menurun sebesar 22,1 miliar. 4. Pembiayaan. Pada tahun anggaran 2023, realisasi penerimaan pembiayaan berjumlah 41,877 miliar yang berasal dari sisa tahun anggaran 2022 senilai 41,854 miliar dan penerimaan kembali pokok investasi merupakan pengembalian pokok dana investasi sebesar 23 juta. Adapun pengeluaran pembiayaan merupakan pembayaran pokok pinjaman jangka panjang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur senilai 9
miliar. 5. Neraca. Dari sisi neraca terdapat sejumlah informasi yang diperoleh, antara lain: 1. Saldo di atas kas daerah per 31 Desember 2023 berjumlah 39,6 miliar. Saldo tersebut berada di kas daerah 22,5 miliar, bendahara penerimaan 271 juta, bendahara pengeluaran 12 juta, BLUD 4,6 miliar, BOS 647 juta, dana kapitasi puskesmas 11 miliar, dan bendahara lainnya 460 juta. 2. Piutang berjumlah 189 miliar. Piutang terbentuk dari piutang pajak 78,3 miliar, piutang retribusi 4,8 miliar, piutang BUMD 12,741 miliar, piutang lain-lain PAD 82,6 miliar, piutang transfer 10,5 miliar, piutang pajak bersumber dari piutang PBB, pajak reklame dan air tanah, piutang retribusi terbesar dari sewa kios 1,2 miliar, dana sewa tanah 1,5 miliar, serta BPJS 1,3 miliar. Piutang BUMD berasal dari Bank NTB 11,3 miliar, Jamkrida 48 juta, BPR 1,2 miliar, dan PDAM 123 juta. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, APBD dapat digunakan untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan sosial, penguatan kapasitas masyarakat, serta terselenggaranya pelayanan publik yang baik. Peran itu bisa dimainkan secara optimal jika potensi pendapatan bisa diraih dengan optimal dan perencanaan serta implementasi belanja bisa berjalan efektif dan efisien. Pemerintah daerah perlu bekerja lebih keras dan lebih cerdas agar menghasilkan kualitas APBD dan pembangunan yang lebih baik pada waktu mendatang. Selanjutnya, sesuai mekanisme pembahasan Ranperda yang tertuang dalam Peraturan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun Anggaran tahun 2022 tentang perubahan tata tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah, maka masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Lombok Tengah telah menyampaikan pendapat akhirnya, di mana dari 9 fraksi di DPRD Kabupaten Lombok Tengah, 8 fraksi hadir dan menyatakan persetujuannya, dan 1 fraksi tidak memberikan pendapat. Adapun rincian pendapat akhir dari masing-masing fraksi kami sampaikan terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, selain catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh masing-masing fraksi di atas, secara khusus Badan Anggaran juga memberikan catatan dan rekomendasi sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah harus melakukan perbaikan terhadap pola perencanaan pembangunan kawasan industri hasil tembakau yang menurut Badan Anggaran lokasi pembangunan KIHT tersebut tidak strategis, mengingat sebagian besar penghasil tembakau untuk Kabupaten Lombok Tengah justru berada di kawasan
yang digunakan dalam optimalisasi penarikan pajak bumi bangunan, serta mendorong agar bisa meningkatkan juga pendapatan dari BPHTB dan pajak kendaraan, yang mana ketiga jenis pajak di atas merupakan penyumbang terbesar terhadap peningkatan PAD. 4. Pemerintah daerah harus mengevaluasi alur rujukan BPJS dari Paskas tingkat 1 ke rumah sakit umum milik daerah, yang mana selama ini kebanyakan masyarakat diarahkan untuk dirujuk ke rumah sakit swasta, sehingga retribusi yang didapat oleh RSUD bisa lebih meningkat. 5. Pemerintah daerah harus menegakkan aturan terkait keberadaan usaha retail modern yang tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan amanat Perda nomor 7 tahun 2021 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. 6. Mendorong pembangunan dan inovasi yang berkelanjutan supaya PAD pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus meningkat, sehingga kita tidak hanya bergantung pada pendapatan transfer. Salah satu potensi yang perlu dikaji adalah keberadaan pintu masuk pendakian pada Taman Nasional Gunung Rinjani TNGR, di mana Kabupaten Lombok Tengah Utara dan Lombok Timur yang sebagian wilayahnya juga merupakan kawasan TNGR saat ini sudah mendapatkan kontribusi PAD dari TNGR. 7. Mendorong pemerintah daerah untuk mengkaji kembali nilai NJOP yang berlaku saat ini. Badan anggaran memandang bahwa nilai NJOP tersebut sudah tidak sesuai, khususnya untuk wilayah perkotaan dan kawasan pariwisata. 8. Untuk mengoptimalkan penataan dan pengelolaan aset daerah, Badan anggaran mendorong pemerintah daerah untuk membentuk perangkat daerah setingkat eselon 2 yang bertugas khusus terkait penataan dan pengelolaan aset. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami atas nama pimpinan dan segenap anggota Badan Anggaran menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK untuk yang ke-12 kali berturut-turut. Badan Anggaran meminta kepada pemerintah daerah agar seluruh catatan BPK, khususnya catatan atas hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan harus menjadi perhatian kita bersama, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat terus diperbaiki menuju pengelolaan